Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belum nih untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, itu coba dicek dulu temannya ada yang tidak hadir. Ada. Berapa orang? Satu. Siapa? Resti. Kenapa? Sakit. Udah nggak apa-apa. Semoga Resti lekas diberi kesembuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai faktor laju reaksi. Salah satunya adalah suhu. Oke, sebelum itu kalian pasti pernah menggunakan kulkas. Ada nggak kulkas punya rumah? Nggak punya rumah. Di rumah punya kulkas. Di rumah punya kulkas. Punya. Kalau yang di kos ada kulkas. Ada. Biasanya kan kita menggunakan kulkas itu untuk menyimpan makanan yang tidak bisa kita habiskan dalam satu waktu gitu ya. Contohnya susu seperti daging itu kita simpan dalam kulkas supaya lebih awet. Kalau di suhu ruang itu kan cepat basi. Nah itu kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa? Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi makanan seperti suatu daging itu kan dia akan cepat basi ketika di suhu ruang. Itu karena dia membusuk. Jadi di situ ada suatu reaksi pembusukan. Nah reaksi pembusukan ini sebenarnya suatu reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme ataupun karena oksidasi. Nah kemudian makanan itu tadi kalau di kulkas dia awet, kalau di suhu ruang dia cepat basi. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Suhunya betul ya, suhunya itu berbeda. Kalau suhu ruang kan sekitar 25 derajat, kalau suhu kulkas itu kurang dari 4 derajat gitu ya. Jadi hari ini kita akan membuktikan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suatu reaksi. Tujuan pembelajarannya setelah nanti anak-anak melakukan eksperimen diharapkan dapat menyimpulkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kedua diharapkan dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan bagi dulu dalam 3 kelompok. Silakan ini bisa dilihat dulu. Kelompok 1 Resti Wahyu Hasna ada. Oke, karena Resti nggak ada, kelompok yang kedua aja ya. Kelompok 2 Andin Aisyah Zainda. Ya. Silakan duduk berkelompok dulu supaya lebih mudah. Kelompok 3 Indah Aziza Nabila. Sudah. Oke. Oke, silakan dibaca-baca dulu LKPD-nya. Di situ di halaman pertama ada alat dan bahan percobaan. Alatnya ada gelas plastik ini. Kemudian ada stopwatch. Di sini tiap kelompok ada yang bawa HP ya. Ada stopwatchnya ya. Ada. Jadi bisa digunakan. Kemudian bahannya ada tablet fluorescent seperti ini menggunakan Cisco. Kemudian nanti ada air hangat, air dingin dan suhu ruang. Selanjutnya sudah dibaca belum langkah kerjanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dari langkah kerja itu? Tidak, sudah paham? Jadi pada intinya nanti kalian akan mengukur seberapa lama si tablet ini bisa bereaksi sampai habis di dalam larutan dengan suhu yang berbeda-beda. Kapan dia habis bereaksi? Ketika sudah tidak tertutup gelembung ya. Oke, bagus, itu sudah paham. Kalau gitu, langsung saja kita mulai eksperimen pada hari ini. Tolong untuk meja yang digunakan untuk eksperimen disterilkan dulu ya, jangan ada barang lain nanti takutnya tumpah. Oke, sudah. Mengisi larutannya itu sampai batas ada garis hitam di gelasnya. Bisa dilihat?
Nanti begitu tabletnya dimasukkan, stopwatchnya langsung jalan ya. Terus kalau filmnya habis langsung dihentikan. Ini biasa. Iya. Mana? Udah ini nggak masalahnya ya matang. Jangan belajar. Tapi habis. Kalau habis. Nah ini sudah itu yang habis. Sebenarnya belajar sih karena ini mau air. Kalau saya, iya matang. Ya. Nih, maksudnya berapa? 1 menit 16. Air, Hangat. kelompok 3. Berapa tadi kelompoknya? 1 menit 16 detik. Berarti kalau 12 detik. 60 juga mbak. Nah, 60 detik. Air hangat bu. Tulis saja lihat dulu konversinya kerja nanti Oh, sesuai yang tertulis di HP dulu. 2 menit 2 detik. kalau air hangat tadi 1 menit 16 detik. Belum. Berapa tadi? dari selesai 2 menit 2 detik. Air 2 menit 2 detik. Kalau terakhir udah selesai 2 menit 40 detik. Oke, ini sudah diperoleh data dari percobaan yang sudah saya lakukan. Kemudian silakan datanya ini ditulis di LKB masing-masing kelompok. Ditulis dulu di LKB masing-masing kelompok. Kemudian kalian analisis dulu nih bagaimana pengaruh si tubuh airnya ini terhadap faktor reaksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Diberikan waktu 1 menit aja ya. Oke, sudah? Sudah dijawab pertanyaannya? Nah, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengamatan hari ini. Yang pertama, pelarutan langkah yang paling cepat membuat tabel effervescent habis bereaksi. Yang paling cepat adalah air hangat. Kemudian yang kedua, pelarutan langkah yang paling lama membuat tabel effervescent habis reaksi yang air dingin.
ketiga, bagaimana hubungan antara suhu dan waktu reaksi berdasarkan hasil percobaan. Menurut kami, semakin tinggi suhu, maka waktu reaksi akan semakin singkat, sedangkan semakin kecil suhu, maka waktu reaksi semakin lama. Kemudian nomor 4, mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi? Karena suhu yang lebih tinggi itu meningkatkan energi kinetik partikel, sehingga tumbukan antar partikel terjadi lebih sering dan lebih kuat, yang akan mempercepat terjadinya reaksi ini. Lalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap hasil reaksi. Yang pertama, makanan lebih cepat basi jika dibiarkan di kulkas. Lalu proses fermentasi lebih cepat di tempat. Makasih waktu waktunya sudah membacakan hasil diskusinya, boleh langsung kembali ke tempat. Nah, gimana nih yang kelompok lain sudah sama hasilnya? Sama ya. Jadi ketika suhunya itu dia semakin besar, semakin hangat, maka waktu reaksi yang dibutuhkan itu semakin kecil atau besar, semakin lama atau semakin cepat ketika suhunya makin tinggi. Ketika suhunya makin tinggi, maka waktu reaksi akan semakin cepat. Nah, kemudian bagaimana sih dia terjadi di dalam suatu reaksi? Kalau tadi kan kalian cuma melihat dari bentuknya gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, kita akan mengamati melalui cara mikroskopisnya. Misalkan di sini ini ada gelas 1 sama gelas 2. Gelas 1, gelas 2. Oke. Nah, kemudian ibu punya di sini ada 10 molekul A dengan 10 molekul BC. Gelas 1. Nah, bentuknya sama ya, karena kita tidak menggunakan konsentrasi, tapi suhunya di sini yang kita bedakan. Gelas 1 suhunya dingin, ini. Gelas 2 suhunya kita ubah ke kita naikkan suhunya. Yang ini karena awal dulu. Oh, iya oke. Kalau misalkan suhu yang dingin itu 10 derajat Celcius, terus yang panas itu sekitar 40 derajat, ya. Nah, dan kita akan lihat gimana yang terjadi di situ. Mulai reaksinya itu nanti akan ibu samakan dua-duanya, dan nanti waktu berhentinya juga sama ya. Sekarang bisa kita mulai dulu dua-duanya. Nah, oke, bisa dilihat dari gerakan partikelnya dulu nih. Nih, yang di sini sama yang di sini, gerakan partikelnya lebih cepat yang mana? Terlihat tidak? Lebih cepat ya? Ya, suhunya lebih panas. Nah, jadi suhu yang lebih tinggi itu akan mempercepat gerakan-gerakan dari partikel itu. Karena gerakannya itu cepat, maka energi kinetik yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian bagaimana dengan tumbukannya? Ketika dia partikelnya itu bergerak dengan cepat, maka tumbukan yang terjadi akan semakin sering. Misalnya ada bola 1 dan bola 2. Kalau dia bergeraknya cepat, maka dia bisa saling bertabrakan berkali-kali karena kan cepat, jadi mantul terus. Nah, kalau misalkan gerakannya lambat, dia dalam waktu misalkan yang lambat itu 5 detik baru nabrak. Kalau yang cepat, tadi kan 10 detik baru nabrak. Jadi kalau yang cepat tadi udah mantul berapa kali? 5 kali. Tapi kalau yang lambat dia baru mantul sekali. Jadi gerakan yang lebih cepat itu nanti tumbukan yang terjadi akan semakin sering, semakin sering. Nah, kemudian selain itu tumbukan yang lebih cepat itu juga akan menghasilkan tumbukan yang lebih kuat. Jadi misalkan kalian berjalan kemudian nabrak tembok, dengan kalian berlari kemudian nabrak tembok, itu lebih sakit yang mana? Berlari, karena dia lebih cepat dan lebih keras, gitu kan? Jadi nanti tumbukan yang dihasilkan itu lebih kuat. Oke, sekarang akan kita lihat bagaimana dengan hasil dari reaksi ini. Misalkan ini sudah 2 menit gitu ya, kemudian dibuka. Oke, sudah. Kita lihat melalui grafis ini sudah ada. Nah, tadi awalnya
ya, sama ya dua-duanya. Tapi ternyata setelah bereaksi selama 2 menit dengan suhu yang berbeda, hasilnya itu berbeda. Yang ini bisa dilihat di grafiknya, masih ada molekul A dan biasanya masih utuh, dia belum membentuk, ambilnya belum terbentuk sama sekali. Tapi yang kedua ini dengan suhu yang lebih tinggi, tadi kan molekul A-nya 10, molekul B-nya 10. Dia sudah bereaksi selama 2 menit, ada hasilnya molekul AB-nya yaitu 5, kemudian hasilnya molekul C yaitu 5. Itu perbedaannya, bisa dipahami? Nah, jadi suhu itu dia akan mempercepat reaksi berlangsung sehingga laju reaksinya juga semakin besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau tidak ada, coba ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya, gimana Pak? Jadi kesimpulan dari itu bahwa dalam pasal itu ketika suhu itu naik, misalkan mempercepat suatu reaksi karena kenaikan suhu itu menyebabkan gerakan partikel pada dalam itu semakin cepat. Oke, baik, terima kasih Wali sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Ulangi lagi, sudah paham? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk tugasnya, Ibu ingin kalian membuat laporan sederhana dari praktikum hari ini. Datanya sudah ada ya, silahkan dibawa pulang untuk sumber datanya. Kemudian membuat pembahasan dan kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan hari ini. Kalian buat penjelasannya di pembahasan itu, tidak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Nanti untuk formatnya akan disampaikan kemudian. Nah, untuk remedial yang belum paham nanti akan Ibu buatkan video dan juga beberapa latihan soal supaya bisa lebih paham lagi. Seperti itu. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa dimengerti. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.